Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue bakalan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Kemarin juga sudah saya update mengenai si Bitcoinnya. Kemarin juga sempat ada bikin, ataupun maksudnya saya ada info ke teman-teman sekalian kalau misalkan saya akan bikin outlook untuk XRP dan Cardano. Cuman karena satu dan lain hal yang mendesak, jadi saya pribadi belum bisa upload video. Hari ini pun saya baru bisa upload video atau bikin video itu sore hari gitu, karena ada ngurusin beberapa hal. Plus juga kamar saya juga lagi direnovasi gitu kan. Jadi cukup sibuk lah gitu ya. Jadi untuk video XRP dan Cardano mungkin di sekitar hari Rabu Kamis lah baru bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi palingan hari ini, besok juga palingan masih Bitcoin aja ya. Untuk altcoinnya maybe nunggu di kisaran hari Rabu Kamis gitu ya. Udah mulai agak longgar waktunya, saya bisa spend waktu lebih untuk bikin video untuk kalian gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ini untuk si USDT dominance terlebih dahulu secara time frame 4 jamnya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga di video saya yang kemarin itu adanya bearish divergence gitu ya, dari price action ya bagian topnya dengan RSI bagian topnya gitu ya, secara time frame 4 jam. Dan kemarin juga sudah saya mention ini adalah area terdekat ya. Di sini saya masih lingkarin nih ya, box warna merah dengan garis orange ini adalah area terdekat, karena sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area resisten yang lumayan lah ya untuk jangka pendeknya. Nah, kemudian ketika dia jebol gitu ya, di flip menjadi resisten kembali, dan kita bisa lihat beberapa kali percobaan dia nggak mampu nembus kembali, dan sekarang posisinya sedang berada di bawah EMA 34 secara time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini terus berlangsung gitu ya, untuk jangka pendeknya mungkin beberapa hari ke depan kita bisa melihat untuk si USDT dominance ini masih melanjutkan penurunannya, at least retest dulu di supportnya dia terakhir. Ya, kita bisa lihat di arena sini, zona ini sebelumnya mengalami beberapa kali pemantulan, bahkan terakhir kali pada 16 Juni 2022. Ya, ini area ini bisa sekali diperhatikan. Ini di sekitar range area 7,5 sampai 7,64%. Ya, jadi ini menjadi next target untuk si USDT dominance. So, untuk jangka pendeknya jikalau ini yang terjadi, maka adanya sedikit angin segar untuk Bitcoinnya ya, rebound dikit lah gitu ya untuk short termnya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu reaksinya seperti apa di area seperti di sini gitu kan. Apakah dia mengalami pemantulan yang cukup signifikan seperti sebelumnya, atau dia malah cenderung tersideways kemudian melanjutkan pelemahannya kembali. Ya, jadi ini dulu untuk support terdekat dan resisten terdekat pasti di sekitaran 8,37 sampai 8,5%. Jadi ini dulu untuk si USDT dominance ya secara time frame 4 jam. Jadi kita ngomongin yang terdekat dulu, kemudian ini ada Bitcoin dominance ya, terakhir dia udah retest di bagian ini, box mungkin akan saya warnain dengan warna hijau aja ya. Ya, dia sedikit seperti fake out ya, kemudian dia rebound hampir ngetes di EMA 34 atau garis warna biru ini secara time frame 4 jamnya. Nah, jadi memang seperti yang kemarin saya sampaikan juga, kalau misalkan market cenderung drop gitu ya, yang pertama kali akan kita lihat lebih cenderung itu untuk Bitcoin dominance itu dia bisa rebound, kemudian disusul dengan Bitcoinnya itu akan kita bisa lihat ya sedikit terpantul lah. Nah, nanti belakangan jikalau memang kondisinya lumayan stabil, baru altcoin itu akan menyusul, biasanya seperti itu. Jadi nggak heran kalaupun kita lihat untuk si Bitcoin dominance ini mengalami pemantulan atau penguatan ya, karena memang alokasinya biasanya orang-orang itu bakalan beracu ke Bitcoin terlebih dahulu. Lihat nanti situasinya sudah mulai kondusif, baru alokasi dananya itu pindah ke altcoin, maka nanti kita akan lihat untuk Bitcoin dominance itu mengalami pelemahan biasanya atau tersideways. Jadi itu dulu aja untuk jangka pendeknya, mungkin bisa diperhatikan dulu untuk di EMA 34 secara time frame 4 jam nih, ini di sekitaran 44,93% ya. Kemudian next target area resistennya ketika area situ bisa di let's say dijebol gitu ya, next target itu di kisaran 45,4 sampai 45,58%. Jadi next target di area sini akan saya tandai dengan box warna hijau. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu, dia sekarang ini cumanlah tersideways aja, supportnya masih sama di sini di sekitar 43,7%-an ya, 43,7%-an itu adalah support terdekat, dan next target area resisten untuk si Bitcoin dominance ini di sekitaran 45,4 sampai 45,58%.
Jadi balik lagi saya mau infokan ke teman-teman sekalian, ketika memang dia mendapati rebound gitu ya, ini adalah hal yang cukup wajar karena mengingat alokasinya berarti ke Bitcoin terlebih dahulu, karena pengen istilahnya naikin dulu lah market kripto ini yang udah berangsur-angsur ditekan gitu ya. Oke, next ini untuk Bitcoin secara weekly dulu ya. Jadi ini pembahasannya kita kemarin di video yang kemarin itu ya. Jadi yang nanyain apakah 12.000 itu possible, ya masih aja possible. Ya kalau kita lihat secara weekly dia beberapa kali ini menjadi area resisten yang cukup strong. Ya ketika di flip ya pasti menjadi sebuah area tahanan gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah pasti sampai sana? Ya nggak ada yang pasti ya. Jadi jalan tengahnya apa ya, kalian bisa melakukan DCA atau melakukan cicil beli di beberapa area Bitcoin yang dianggap krusial, maybe di sekitaran 18.000 19.000 gitu kan, di sekitaran 15 ribuan gitu kan, baru di sekitar $12.000 gitu. Contohnya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, sekarang ini yang menariknya secara weekly RSI-nya sudah masuk extremely oversold. And then dia bikin tail candle ya nggak terlalu panjang sih ya, seperti sebelumnya pembahasan kita nih. Di sini ini jauh lebih panjang tail candlenya. Di sini dia masih berada di bawah MA200 atau garis warna merah ini secara time frame weekly-nya. Ya kita bisa bilang di sini adanya confluence of resistance ya. Jadi kita tahu juga kalau misalkan secara time frame hourly di kisaran 23 ribuan dolar itu bisa menjadi area resisten yang cukup strong gitu ya. Beberapa kali mencoba ditembus, nggak tembus-tembus, akhirnya dia lanjut melosor. Plus di situ ada MA200 nih, MA200 gitu ya. Secara time frame berarti di sini adanya confluence of resistance nih di sekitar area $23.000 ya. Let's say di sekitar 22.500 sampai $23.000 gitu. Ya jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendek secara weekly-nya. Kalau misalkan weekly-nya bahkan mampu close candle di atas area $23.000 ya berarti itu cukup baik lah untuk short term ya. Maybe kita akan melihat untuk si Bitcoin bisa aja ngetes ke kisaran 28.000 sampai 29 ribuan dolar gitu. Itu cukup possible kalaupun si Bitcoin itu secara weekly-nya bisa closing di atas ataupun di level $23.000 gitu. Ya balik lagi dari segi RSI pun ini perlu yang namanya cooling down, perlu yang namanya reset. Sama seperti sebelumnya ketika dia udah masuk extremely overbought, dia perlu yang namanya cooling down, perlu yang namanya reset, dan ya biasanya disusul dengan sideways ataupun koreksi. Ya ketika RSI-nya ini cooling down. Ya berarti kalau misalkan ini cooling down dan dia reset ataupun retest ke level 50-nya, mungkin soon or later kita akan melihat dia bermain di range area sini teman-teman. Ya bisa bermain di range area $23.000 atau malah di kisaran antara dua area resisten ini, di sekitaran ini gitu. Ya di sekitar 23.000 sampai $29.000 itu masih possible gitu ya. Jadi kita ngomongin area-area yang masih berpotensi aja terdekatnya, jadi nggak usah muluk-muluk. Seperti ada yang nanyain apakah Bitcoin possible, gue yakin ya ke 42.000 dan lain sebagainya. Ya, saya pribadi sih kurang yakin gitu. Lebih masuk akal atau lebih make sense kalau misalkan kita lihat dari secara RSI, kemudian dari secara price action gitu ya. At least dia kalaupun mengalami penguatan, dia sideways di area sini itu masih tergolong wajar dan masuk akal. Ya, jadi ini adalah area yang masih rasional gitu ya, ataupun yang masih possible untuk si Bitcoin bisa gapai gitu ya. At least mungkin beberapa minggu ke depan gitu ya. Jadi yang terlalu bisa dibilang moonboy atau terlalu over gitu ya ke atas 40.000 ya saya pribadi kurang yakin gitu saya pribadi. Cuman yang lebih make sense itu ya kalaupun bisa lewatin 23.000, range-nya itu masih berada di bawah, at least di bawah $30.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan area $30.000 itu mampu di break, nah baru kita nanti ngomongin afternya seperti apa. Tapi untuk jangka pendeknya kita lihat ini dulu aja gitu ya, nggak usah muluk-muluk terlalu berlebihan. Nah kalau misalkan dia nyampe di kisaran area sini ya ini bisa menjadi salah satu opportunity untuk kita melakukan short di harga yang lebih baik. Oke, ini secara weekly time frame. Kemudian untuk secara time frame daily juga ya kita mendapati reaction ya seperti di lowest pointnya di kisaran $17.500 ini. Dan dia sekarang ini lagi mengalami penguatan atau testing di area support sebelumnya di box ini ya. Sebelumnya menjadi support and then di flip menjadi resistance. Ini di sekitar $20.800 ini sedang di testing. Kalau misalkan pun area ini mampu benar-benar di break ya, dipertahankan ya, next target secara daily kita bisa lihat menjadi
ke kisaran 22.500-an sampai 23.200-an dolar. Ini menjadi next target untuk si Bitcoin secara daily time frame, target terdekatnya. Jadi ngomongin ini dulu aja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi kalau misalkan let's say dia gagal maintain ini boxnya, akan saya ganti dulu deh biar nggak pusing gitu ya. Nah, ini juga jadi box warna biru aja ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu maintain di atas box warna hijau ini, ya dia bakalan berpotensi untuk ngetes kembali ke lowest pointnya gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat ya sudah berangsur-angsur merah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Sebelumnya dihajar 8 candle merah secara daily, kemudian ada sedikit bullish candle ya. Nih di candle ke-9 kemudian dihajar turun lagi. Ya maybe untuk jangka pendeknya kita masih bisa mendapati at least dia sedikit power lah untuk rebound gitu ya. Jadi seperti cooling down dulu setelah dibanting cukup lama gitu ya, makan waktu cukup lama kita dibanting di market crypto ini, ya maybe akan sedikit rebound dan sideways gitu sebelum nanti akan adanya kenaikan suku bunga lagi, rapat FOMC lagi dan lain sebagainya, dan yang bisa mengakibatkan harga itu terkoreksi atau malah ke dump lagi gitu. Jadi memang ketika memang dia udah mengalami penguatan at least ke beberapa area resisten, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan short kembali. Oke, jadi next target next untuk time frame 4 jamnya kita bisa lihat ini terakhir kali dia udah lewatin ya di area support sebelumnya nih di sini. Ya di box warna kuning ini dia udah mampu break ya, sebelumnya dia struggling dan sekarang ini posisinya lagi retest di EMA 34 atau garis warna biru nih. Jadi kalau misalkan di area atau EMA 34 ini mampu di break out oleh Bitcoin gitu ya, next target itu di box warna hijau atasnya nih. Ini ngomongin secara time frame hourly gitu ya, 4 jam ini di sekitaran 21.500 sampai 21.900-an dolar. Area itu mampu di break lagi ya udah next target ke strong resistance di box warna merah ini di sekitaran 22.900 sampai 23.300-an dolar. Ya jadi kita berbicara untuk jangka pendek ini dulu aja, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Nanti baru kita lihat bagaimana reaksi dari si seller ketika memang Bitcoin mungkin aja mampu ngetes ke antara dua next target resistance ini gitu ya. Nanti apakah langsung dibanting lagi atau malah satu aja. Kalau misalkan cuma satu aja berarti kita belum mendapati tekanan lagi, maybe mereka masih nunggu nih di harga yang lebih baik sedikit lagi sebelum mereka melakukan aksi jual lagi gitu, banting lagi gitu ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk beberapa target rasional untuk si Bitcoin secara jangka pendek dan terdekatnya. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk ke next video. Sam Profit.